are the strength. Jesus, you are the strength of my life. Yeah. And I will fly, flying high. I will soar high like an eagle. And I will walk, yes I will run. I will never be weary, 'cause you are. Mari kita katakan, pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagi. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dan segalanya, Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian. Awal dan akhir dan segalanya, Yesus, kaulah pujian. Sekali lagi, oh segala pujian bagimu Tuhan, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagi. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia,
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan namamu. Oh haleluya. Yesus Tuhan, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Yesus Tuhan, oh haleluya. Glory bagimu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Oh udah lama-lama Jesus, Jesus, oh. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi nyanyikan segala pujian, syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari berikan tepuk tangan suara yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kami
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkata di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo, come on. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kepadanya pujian bagi Dia karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, jambi hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Anulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, yeah. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, jambi hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama kita serahkan haleluya, yeah. Percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya.
Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Apakah ada masalah? Ada. Tetapi kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan seperti yang dinyanyikan barusan, bahwa setiap kita tetap percaya, bahwa setiap kita ingin tetap setia, bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Saudaraku, pada kesempatan hari ini saya rindu memberikan satu tema, di mana tema ini akan membawa kita pada satu kedewasaan secara Kristenan, secara Kristiani, saudaraku. Karena dikatakan juga bahwa setiap kita orang-orang yang sudah percaya tidak hanya sekedar di level seorang bayi, tetapi kita akan dibawa kepada level seorang remaja, seorang yang dewasa secara rohani. Tuhan Yesus menghendaki setiap kita bukan hanya berada di dalam satu keadaan, di mana keadaan bahwa setiap kita ada seperti anak kecil, tetapi Tuhan akan membawa kita, mengizinkan segala sesuatu dengan satu tujuan, supaya kita akan menjadi lebih dewasa secara rohani dan iman kita. Karena itu, mungkin hari ini, apa yang saya beritakan hari ini adalah sedikit seperti makanan keras, saudara. Bukan lagi susu, tetapi makanan yang sedikit keras. Karena itu saya memberi tema firman Tuhan hari ini, yaitu ketaatan yang berintegritas. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel 3, ayatnya yang 13 sampai ke 18. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Daniel 3 ayat 13 sampai ke 18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, saudara. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tangan?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudaraku yang terkasih, pada waktu itu di dalam perjanjian lama dikisahkan seorang atau beberapa orang Yahudi, di mana mereka adalah seorang atau tawanan yang ditawan di dalam kerajaan Babel, di mana pada waktu itu bangsa Israel ditawan, dijajah, di mana semua orang-orang yang ada dalam jajahannya itu dijadikan sebagai budak, saudara, dalam bangsa Babel, di mana pada waktu itu Raja Nebukadnezar sebagai penguasanya. Saudaraku, pada waktu itu Raja Nebukadnezar memilih beberapa orang untuk dijadikan orang-orang yang dapat membantunya di dalam kerajaan, di dalam wilayah-wilayah Babel. Dan ditentukanlah 4 orang, saudaraku,
yaitu Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ditempatkan di dalam wilayah-wilayah yang berbeda dengan Daniel pada waktu. Lalu saudaraku, muncullah satu titah oleh raja bahwa didirikanlah sebuah patung emas supaya setiap orang ketika mereka melihat patung itu, ketika bunyi-bunyian dari seruling, kecapi dimainkan, maka semua orang harus menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena memang Babel ini adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, dengan titah tersebut, orang-orang Yahudi ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang telah mengenal Allah, yang telah percaya kepada Allah, mengambil satu keputusan untuk tidak mengikuti perintah sang raja. Mengambil satu keputusan untuk tidak menyembah sujud kepada patung tersebut. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diperhadapkan kepada raja dan ditanya oleh raja, benarkah apa yang kamu lakukan itu? Ternyata memang benar, saudara. Sampai akhirnya, saudaraku, Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala. Saudaraku, ketika mereka dimasukkan ke dalam tungku perapian, maka saudaraku dikatakan bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang hangus karena pertolongan daripada Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bayangkan posisi yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, tentulah bukanlah posisi yang baik-baik saja. Bukanlah posisi yang nyaman-nyaman saja. Tetapi posisi yang harus mempertaruhkan hidupnya, nyawanya pada waktu itu. Karena itu saya berkata bahwa pada hari ini izinkan saya untuk berkhotbah yang sedikit keras untuk membawa kita menuju kepada kedewasaan iman kita, saudara. Saudaraku, ketaatan harus disertai dengan integritas kepada Allah. Tentu saudaraku bahwa setiap kita diperlukan ketaatan untuk dapat berkenan kepada sang majikan, kepada setiap atasan di mana kita bekerja. Tetapi bagaimana jikalau perintah itu adalah perintah yang bertentangan dengan hati nurani dan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana pada waktu itu mereka mendapatkan satu titah, perintah dari atasannya, perintah dari raja supaya menyembah kepada patung. Tetapi mereka merasa bahwa ini tidak benar. Mereka mengambil satu keputusan untuk tidak mengikuti. Benar saja saudaraku, resiko yang menanggung, resiko yang menunggu segera menghampiri mereka. Saudaraku yang terkasih, suatu ketika ada seorang yang sulit sekali mencari pekerjaan, saudara. Ya. Lalu ketika dia mendapatkan satu pekerjaan, ya, dengan susah payahnya dia mencari pekerjaan kemana-mana, dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Tetapi satu kesempatan dia mendapatkan satu pekerjaan. Lalu ketika dia bekerja selama 1 bulan, dia bekerja dengan sangat baik. Lalu bos dari orang ini memanggil dia, saudara, dalam satu ruangan bos tersebut, artinya atasan dia. Lalu atasannya berkata demikian, saya melihat kamu bekerja dengan sangat baik.
Dan saya sedang mencari seorang manajer untuk menambah inventaris di mana manajer ini akan mengawasi inventaris yang akan ada. Lalu saudaraku atasan ini berkata, tetapi nanti saya akan menempatkan kamu terlebih dahulu untuk melihat apakah kamu cocok atau tidak. Lalu dia berikan, atasan itu memberikan satu kertas. Atasan ini berkata, lihatlah di dalam kertas itu ada tertulis 17 peti. 17 peti, tetapi kamu laporkan hanya 16 saja. Ya. Lalu orang ini merasa, kan yang ada 17, kenapa yang dilaporkan hanya 16? Gitu kan? Lalu dia berpikir, apakah Tuhan ingin bahwa saya hanya menuliskan 16 padahal yang sebenarnya adalah 17? Ya memang seperti itu kata Tuhan, kata atasannya, saudaraku. Lalu atasannya berkata, saya ingin mengetahui apakah memang saudara berkenan dan mau nggak ditempatkan menjadi seorang manajer dengan catatan, dengan satu syarat, kamu melakukan apa yang saya katakan. Lalu saudaraku, orang ini merasa ini tidak benar. Akhirnya atasan ini berkata, oke, kamu renungkan saja dulu, kamu kasih jawaban besok hari jam 10. Terserah, kalau kamu mau terima jabatan ini, kamu harus ikuti apa yang saya katakan. Tapi dia gelisah sekali, saudara. Lalu dia pulang, dia cerita sama istrinya, saudaraku. Dia berkata kepada istrinya, begini, bos saya mau supaya saya melakukan hal yang tidak berkenan. Akhirnya orang ini mengambil satu keputusan, datang besok harinya dan berkata kepada atasan tersebut, Pak, saya sangat senang bekerja di tempat ini, tetapi untuk melakukan apa yang Bapak mau, saya tidak bisa. Karena kalau saya melakukan hal itu sama saja menghina Tuhanku dan menghina orang-orang terdekat saya. Lalu atasan ini berkata, apakah kamu sudah tahu resikonya? Kamu tidak akan mendapatkan jabatan ini dan mungkin kamu bisa dikeluarkan. Ya Pak, mau bagaimana lagi? Ketika dia menunduk, saudaraku, lalu atasan berdiri dan mengulurkan tangan. Selamat, kamu lulus tes ujian integritas. Selamat, kamu akan menjadi seorang manajer. Saudaraku, ternyata atasan ini hanya menguji orang itu. Apakah orang ini mempunyai integritas atau tidak? Karena ketika bos ini mempercayakan inventaris yang begitu besar, saudaraku, bisa saja dipermainkan. Karena itu bos ini menguji saudaraku ternyata. Dan ternyata orang ini lulus, saudaraku. Saudaraku, ketaatan diperlukan sebuah integritas. Dan seringkali integritas itu adalah integritas yang penuh dengan resiko, saudara. Ya, penuh dengan resiko. Saudaraku, integritas berarti tulus hati, ya. Next. Integritas berarti ketulusan hati. Next. Saleh dan bersih kelakuan. Ya. Nah, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengharapkan setiap kita hidup di dalam ketulusan.
dan melakukan apa yang benar. Seringkali saudaraku ketika kita melakukan satu kebenaran, kita diperhadapkan dengan apakah kita ingin tetap hidup di dalam ketulusan atau tidak. Sehingga saudaraku kalau kita mau mempertahankan ketulusan itu, maka Tuhan mengatakan aku akan memberkati engkau. Bersih kelakuan, saudaraku. Amsal 19 ayat 1 dikatakan lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya. Ya saudara, kita mengajarkan setiap kita bahwa lebih baik kita tidak punya apa-apa, asalkan kita mempunyai hidup yang bersih. Saudaraku, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya menangis saudaraku. Kenapa? Karena pernah saya juga tidak lulus tes integritas. Saya menangis sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan, saya juga gak lulus. Tapi ketika saya tidak lulus, apakah saya tidak mau mengkhotbahkannya? Saya harus tetap mengkhotbahkannya. Dan kita akan bersama-sama menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan, saudara. Yaitu hidup di dalam integritas. Saya percaya saudaraku bahwa tangan Tuhan akan selalu membuka tangannya untuk menerima setiap kita kembali. Untuk menjadikan hidup kita semakin mulia dan semakin indah di hadapan Tuhan. Bukankah ini yang dilakukan oleh Rasul Petrus ketika dia mengakui semua perbuatannya, dia menangis pada Tuhan, tapi Tuhan membuka tangannya menerima kembali Petrus, saudara. Saudaraku yang terkasih, mari kita lebih jauh melihat ketaatan di dalam integritas yang dilakukan oleh Yusuf di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, Nabi Yusuf seperti yang kita ketahui adalah seorang anak dari yang bernama Yakub, ya, saudaraku, atau Israel. Yusuf ini, saudaraku, dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudaraku. Ketika dia dijual, saudaraku, dia harus menjadi seorang budak yang sangat menderita. Ketika dia menjadi seorang budak, dia harus tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Lalu saudaraku, suatu ketika dia dibeli ya oleh Potifar dan ditempatkan menjadi pengawal atau orang yang membantu Potifar di dalam rumahnya, saudaraku. Suatu ketika, saudaraku, Yusuf yang dikatakan elok parasnya, ya kan? Elok berarti ganteng lah, ya kan? Kayak Pak Sony, gitu kan? Ganteng, haleluya, itu kan? Simpson, haleluya, kan? Nah, hidungnya agak-agak maju, ini tangkap dulu, pasang lagi, gitu. Indra, ya kan? Ganteng-ganteng gitu kan? Wah, semuanya ganteng itu. Nah, dikatakan saudaraku, Yusuf yang parasnya elok, saudaraku, ya kan? Lalu Tante Potifar melihat, waduh, saya elok, gitu kan? Lalu Yusuf mendapatkan satu cobaan, saudaraku. Sup, gitu kan? Ya, nanya, gitu. Mana kabarnya? Baik, nanya. Karena malam ini kosong nggak? Ada kerjaan, nanya. Galak, kosong aja. Ada apa, nyonya? Udah, kamu pokoknya nanti kamu sama saya ya malam-malam ini. Gak bisa, nyonya. Memang Raja Potifar itu mempercayakan kepada saya semua kepunyaannya. Tapi hanya satu, yaitu nyonya. Tetapi nyonyanya ini, saudaraku, terus mengajak ya. Saudaraku, ya. Dari hari, ya kan hari ini gagal. Besoknya, waduh, besoknya datang lagi. Sup, iya nyonya. Gimana tawaran saya yang kemarin? Mau nggak?
nggak bisa nyonya. Besoknya datang lagi, Su, mana nih, udah 3 kali nih saya nawar. Nggak bisa nyonya. Ya, saudaraku, padahal Tante Potifar itu atasannya, saudara. Tapi Yusuf mau taat integritasnya kepada Tuhan Allah, saudaraku. Ya kan? Saudaraku, dari hari ke hari Yusuf mendapatkan satu cobaan. Hari ke hari Yusuf mendapatkan satu tantangan, godaan, saudara. Tapi Yusuf tetap menolak. Sampai dikatakan pada waktu itu, Yusuf lari dari orang, dari tempat itu untuk menghindar, saudara. Yusuf itu lari, berarti lari menjauh. Tapi ada banyak orang lari mendekat, saudaraku. Seharusnya kalau lari ya lari menjauh, bukan lari mendekat. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa kehidupan yang berintegritas adalah kehidupan yang melakukan kebenaran setiap hari. Dari hari ke hari, saudara. Kita harus mempertahankan integritas dari hari ke hari. Bukan hanya hari ini kita mempertahankan integritas, besok kita absen mempertahankan integritas. Bukan minggu ini kita mau mempertahankan integritas, minggu depan kita tidak mau mempertahankan integritas. Tetapi integritas adalah melakukan yang benar setiap hari, hari demi hari, waktu demi waktu engkau mau tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin? Jangan jawab, ada amin, amin. Yang pertama, saudara, kehidupan Yusuf mengedepankan integritas, yaitu melakukan kebenaran setiap hari. Saudaraku, percayalah bahwa tantangan cobaan itu tanpa kita undang, dia akan selalu datang. Benar? Kita enggak mengharapkan pun cobaan itu akan datang, saudaraku. Mau enggak mau, suka atau tidak suka, cobaan itu akan datang. Tetapi bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita ingin memilih seperti apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan yang dilakukan oleh Yusuf, atau tidak? Atau kita mau mengikuti arus dunia ini, saudara? Minggu kemarin saya katakan bahwa hanya ikan mati saja yang mengikuti arus. Tetapi ikan yang hidup, dia akan selalu melawan arus. Saudaraku, iman kita adalah iman yang hidup, yang harus kita pertahankan setiap waktu, hari demi hari. Yang kedua, saudaraku, bahwa kita harus tetap melakukan kebenaran, walaupun tidak ada orang yang melihat. Ya, saudaraku, ketika kita tidak dilihat oleh orang dan kita sendirian, saudara, lagi-lagi integritas akan diuji. Dosen saya pernah mengatakan bahwa kamu akan mengetahui siapa dirimu sebenarnya ketika kamu sendirian, tidak ada orang yang lain melihat. Kamu akan mengenal siapa dirimu sendiri ketika kamu ada dan tidak ada orang lain yang melihat. Maka engkau akan melakukan apa yang engkau biasa lakukan, apa yang engkau ingin lakukan. Saudara. Karena biasanya kalau kita di hadapan banyak umum, kita akan menampilkan yang baik-baik, menampilkan yang mulia. Pulang dari satu pertemuan, balik lagi. Integritas itu harus dilakukan dari waktu ke waktu dan dilakukan, tetap dilakukan walaupun tidak ada orang yang melihat. Karena inilah yang dilakukan oleh Yusuf, saudaraku. Pada waktu itu Yusuf dan istri dari Potifar itu hanya ada 2 orang dalam satu ruangan itu. Dan tidak ada orang yang melihat. Bisa saja Yusuf berpikir, nggak ada yang melihat nih. Udahlah, karena nggak ada yang melihat, kesempatan. Enggak, saudaraku.
Yusuf tetap mempunyai integritas walaupun tidak ada yang melihat. Dia yakin bahwa Tuhan melihat. Dia mempertahankan iman. Sehingga dia lari pergi dengan satu resiko. Akhirnya saudaraku, Yusuf difitnah, memaksa Tante Potifar. Dan dia harus masukkan ke dalam sel penjara. Lagi-lagi saudaraku, saya mau katakan bahwa ketaatan yang berintegritas penuh dengan resiko. Apakah saudara mau mengambilnya atau tidak? Saudaraku, saya mau katakan bahwa kehidupan yang penuh dengan resiko, yaitu integritas yang penuh dengan resiko, akan membuahkan kehidupan yang mulia. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah kita mau? Apakah kita sanggup? Apakah kita setuju dengan firman Tuhan? Apakah kita berkata, iya Tuhan, aku mau. Walaupun di belakang dan di depan kita melihat ada resiko. Hal yang ketiga, saudaraku, tetap melakukan kebenaran walaupun mengalami penderitaan. Seperti apa yang sudah saya katakan, mengalami satu penderitaan walaupun melakukan apa yang benar di hadapan. Seringkali kan kita ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, saya ini sudah ibadah kepadamu Tuhan, saya ini sudah melayani Engkau Tuhan, dari kecil sampai sekarang saya ini melayani Engkau Tuhan. Kenapa saya masih menghadapi satu penderitaan? Udahlah, mereka aja yang hidupnya nggak benar, kau mendapatkan satu yang namanya keistimewaan, kenyamanan. Saya hidupnya benar, saya yang takut Tuhan, saya yang hidupnya lurus-lurus, kok mengalami penderitaan Tuhan? Ya. Bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau adil ya Tuhan? Saudaraku yang terkasih, integritas adalah kita tetap melakukan hal yang benar walaupun kita mengalami satu penderitaan. Mari saudaraku, kita meniti hidup ini dengan mempersiapkan meninggalkan satu warisan yang sangat bermakna, yaitu nama baik kita. Bukan hanya sekedar apa yang kita miliki secara duniawi, tetapi apa yang kita miliki secara nama baik kita. Ya. Karena itu saudaraku, mari kita lakukan walaupun ada dalam penderitaan. Dan yang terakhir saudaraku, tetap melakukan kebenaran walaupun orang yang terdekat tidak mendukung. Ya. Walaupun istri kita mungkin tidak mendukung saat kita melakukan satu kebenaran. Kenapa? Karena kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi seperti apa yang tadi saya katakan saudaraku di awal, ketika dia mendapatkan satu pekerjaan, dia sangat bersyukur. Tapi ketika atasannya berkata untuk melakukan yang tidak benar, dia pergi ke rumahnya, dikonsultasi dengan istrinya berkata, aduh Pak, ini loh kerjaan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kalau kamu nggak lakukan itu, nanti atasan kamu pecat kamu gimana? Kita nggak punya lagi penghasilan. Saudaraku, sering kali orang-orang yang terdekat kita bahkan tidak mendukung kita melakukan satu integritas. Orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, untuk mungkin orang tua kita. Tapi saudaraku, kehidupan kita adalah kehidupan yang bertanggung jawab, bukan karena orang lain, tetapi karena diri kita sendiri dengan Tuhan. Amin. Nah itu pada waktu Allah berkata kepada Adam, ketika Adam berdosa, pertama kali ditanya adalah, Adam, kenapa kamu lakukan itu? Setiap kita yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita hidup di dalam integritas Kristiani. Karena di dalam integritas Kristiani kita akan menghasilkan buah yang manis.
itu nama baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, di mana Tuhan Engkau sendiri yang telah menjadi teladan hidup kami, seorang pribadi yang berintegritas di tengah cobaan, di tengah rintangan yang ada, di tengah godaan yang menerpa dirimu ya Tuhan Yesus. Kau tetap melakukan kebenaran untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Ya Tuhan, kami ingin seperti dirimu. Sempurnakan kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan, menjadi pribadi yang layak di hadapan-Mu, untuk menjadi alat-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, apabila engkau sedang memiliki pergumulan pada hari ini, saudaraku dapat menumpangkan tangan kananmu di atas dada. Saya akan berdoa di tempat ini. Jika engkau mempunyai sakit penyakit, tumpangkan di atas yang sakit. Kalau engkau mempunyai pergumulan, mari tumpangkan di atas dadamu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah adalah penyembuhku. Engkau adalah Allah penyembuhku ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang akan mengeluarkan kami dan membawa kami ke dalam satu di mana Engkau akan terus membuka jalan keluar bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami. Apabila setiap jemaat-Mu di tempat ini yang memiliki sakit penyakit ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka memiliki satu pergumulan yang hebat, pergumulan yang besar ya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Dan hamba-Mu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Berikan setiap kami kekuatan ya Tuhan. Berikan setiap kami kemampuan ya Bapa, untuk melakukan setiap perintah firman-Mu ya Tuhan. Apabila setiap kami ya Tuhan memiliki satu pergumulan di dalam hal ekonomi, di dalam keluarga, di dalam masa depan, kekhawatiran masa depan ya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah kehidupan-Mu, pribadi lepas pribadi, dimanapun engkau berada, Tuhan akan menetapkan langkah-Mu dan menjagai langkah-Mu. Dijauhkanlah dari segala sakit penyakit yang akan menimpa dirimu. Tuhan akan menjadi pelindung-Mu dan Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Diberkatilah sanak saudaramu, keluargamu, anak-anakmu, bahkan cucu-cucumu dengan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Diberkatilah setiap usahamu, pekerjaanmu, bisnismu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menambah-nambahkan berkat untukmu. Dan hati yang takut akan Tuhan. Engkau akan semakin besar, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, dan engkau akan semakin naik bukan turun. Diberkatilah engkau dengan berkat keselamatan dan penyertaan daripada Roh Kudus. Terimalah berkat ini yang datangnya daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.